Selamat siang mahasiswa Universitas Majung sekalian. Berjumpa kembali di mata kuliah umum kewarganegaraan yang masih hadir dalam format digital. Tema materi kali ini adalah anti KPKI, memahami konsep hingga implementasinya. Dan yang akan membawakan materi adalah Bapak Onu, Bapak Rocky, Ibu Sita, dan Ibu Yohana. Jangan lupa, setelah menonton video ini, kalian juga harus mengerjakan kuis kecil berupa refleksi kritis terhadap materi yang telah disampaikan, serta menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari kalian atau kondisi nasional bangsa. Dari materi yang disampaikan berikut ini dengan baik. Selamat siang, Sobat KWN Universitas Majung. Perkenalkan, nama saya Onu Zaki Sukaton, biasanya dipanggil Pak O. Saya ngajar di jurusan Sastra Inggris Universitas Majung. Hari ini saya mau bawain materi anti kekerasan seksual ya, jadi tolong disimak baik-baik. Oke, jadi ini sebenarnya rangkaian dari bukan modul ya, topik anti KPKI. Nah, KPKI itu korupsi, perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Jadi ada beberapa bagian yang memang harus dibahas, dan bagian saya hari ini adalah kekerasan seksual. Ya, kalian kalau misalnya coba googling KPKI, itu nggak akan keluar di Google korupsi, perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi ya. Saya udah nyoba. Yang keluar itu komunitas pecinta kalajengking, kura-kura, dan pabrik kerupuk. Ya, jadi percuma aja kalau di Google. Nah, hari ini saya akan ngomongin definisinya, kemudian contoh dari kekerasan seksual, terus saya akan ngomongin sedikit tentang RUU PKS. Ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Definisi kekerasan seksual dulu. Nah, ini agak panjang sih ya. Jadi, pelan-pelan aja kita baca sama-sama. By the way, ini saya ngambilnya dari websitenya DPR langsung, dan sampai sekarang RUU ini diambilnya dari RUU PKS ya, penghapusan kekerasan seksual. Sampai sekarang masih belum disahkan dan masih berjuang ya teman-teman di bagian hukum untuk mengesahkan RUU PKS ini. Baik, jadi definisi kekerasan seksual menurut RUU PKS adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa. Bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan atau politik. Baik, kita bahas dulu pelan-pelan ya. Ini karena menggunakan bahasa hukum, yang mana bahasa hukum itu memang benar-benar harus precise gitu ya, harus tepat supaya tidak terjadi multitafsir. Nah, yang mau saya bahas dulu adalah frase-frase yang saya merahin itu ya. Yang pertama, bertentangan dengan kehendak seseorang, karena itu salah satu faktor utama yang bisa mengkategorikan suatu perbuatan sebagai kekerasan seksual begitu ya. Jadi bertentangan dengan kehendak seseorang. Kalau bertentangan dengan kehendak seseorang berarti tidak mendapat persetujuan, atau dalam bahasa Inggrisnya consent ya. Jadi tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan hal tertentu. Nanti saya juga akan kasih tahu contoh-contohnya. Tapi yang jelas di sini bisa didefinisikan kekerasan seksual ketika itu bertentangan dengan kehendak seseorang. Jadi sesuatu yang dipaksakan. Nah, sesuatu yang dipaksakan itu di sini juga dibahas kenapa bisa terjadi sesuatu yang dipaksakan tersebut atau tidak adanya persetujuan. Mungkin karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Jadi relasi kuasa itu satu pihak lebih kuat daripada pihak yang lain dengan satu
dan lain hal. Misalnya kepala sekolah dengan murid begitu ya, atau bos dengan bawahan sekretarisnya. Jadi di situ kan ada relasi kuasa yang sangat nyata dan bisa digunakan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka kehendaki ya. Jadi butuhnya diberikan frase ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender. Relasi gender itu maksudnya jenis kelamin ya salah satunya, karena di Indonesia juga jenis kelamin tertentu, ya sebut saja pria begitu ya, itu biasanya untuk relasi gender lebih di sosial itu lebih kuat daripada perempuan. Tapi ini bukan berarti kekerasan seksual hanya terjadi kepada perempuan, kekerasan seksual bisa terjadi kepada laki-laki juga. Nanti kita akan bahas itu. Tapi yang jelas di sini adanya ketimpangan relasi kuasa. Nah, dengan adanya ketimpangan relasi kuasa tersebut, terjadi pemaksaan terhadap sesuatu. Nah, pemaksaan itu bisa berakibat atau dapat berakibat, maksudnya berpotensi berakibat, belum ada akibatnya, tapi bisa jadi akibat yang diderita adalah hal-hal seperti berikut. Kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Ya, kenapa ini banyak banget? Karena kekerasan seksual ini kalau misalnya ya terdokumentasi, itu bisa dijadikan bahan blackmailing ya. Blackmailing itu apa bahasa Indonesia? To blackmail someone. Sorry, I don't know what blackmail is in Indonesia. Ya pokoknya itulah ya, saya harap kalian mengerti. Anyway, ini cukup komprehensif menurut saya definisinya. Jadi diharapkan dengan adanya definisi yang seperti ini tidak ada celah sedikit pun kepada orang-orang yang akan melakukan kekerasan seksual terhadap seseorang gitu ya untuk lolos dari jerat hukum, karena definisinya seperti ini, cukup komprehensif. Kemudian, nah ini yang sudah ditunggu-tunggu ya, contoh-contohnya apa sih? Ini juga saya ambil dari RUU PKS yang ada di websitenya DPR. Ada 9 poin ya, A, B, C, D, E, ya 9 poin. Yang pertama adalah pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu termasuk ke dalam kekerasan seksual. Nah, nanti kita akan bahas pelecehan seksual itu seperti apa. Dan saya sebenarnya hari ini mau memfokuskan ke pelecehan seksual sih, karena itu yang paling sangat mungkin terjadi di lingkungan kita gitu ya, di kampus Universitas Macu. Kemudian ada juga eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi. Ini biasanya di settingan atau konteks keluarga yang sudah menikah begitu ya, atau bisa juga enggak sih. Terus pemaksaan aborsi, perkosaan. Saya pikir yang dari poin Bravo sampai poin I itu cukup mudah dimengerti karena sangat ini ekstrim ya. Maksudnya yang namanya perkosaan itu nggak bisa ditafsirkan sebagai hal yang lain. Perkosaan ya perkosaan. Pasti dengan adanya perkosaan berarti satu pihak ingin, satu pihak lagi tidak ingin gitu. Jadi tidak ada persetujuan di antara kedua belah pihak. Yang mana itu akhirnya jadi sangat jelas begitu ya, tidak perlu dibahas lebih lanjut. Tapi kalau pelecehan seksual itu kan lumayan samar begitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang termasuk pelecehan seksual, apa yang enggak gitu. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada pemaksaan perkawinan. Ya, biasanya kebanyakan sih terjadi di anak yang menikahnya di bawah umur ya. Jadi harus ada harus ada persetujuan orang tua. Kemudian pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan atau penyiksaan seksual. Kenapa sering banget sih keluar kata dan atau? Karena untuk memasukkan kedua elemen tersebut. Jadi bisa dan, kalau dan kan berarti dua-duanya harus ada. Kalau atau kan salah satunya
dipilih begitu, jadi tidak harus dua-duanya ada. Dan itu di bahasa hukum sangat banyak sekali digunakannya dan atau. Baik, kita masuk ke konteks dulu. Sebenarnya konteks ini cukup penting karena kekerasan seksual itu bisa terjadi di banyak settings ya. Misalnya di rumah tangga, di relasi kerja, di publik, atau situasi khusus lainnya. Jadi peristiwa kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, di setting apa saja. Relasi personal itu maksudnya misalnya kalian pacaran gitu ya. Terus kalau rumah tangga ya istri dengan suami, suami dengan orang tua dengan anak, dengan pembantu rumah tangga mungkin kalau ada. Kemudian kalau di relasi kerja itu ya biasanya di kantor, ya di perkantoran sih, pokoknya tempat kerja gitu ya. Kemudian kalau di ruang publik itu ya di ruang publik, misalnya di restoran atau sekarang dunia maya juga termasuk ruang publik ya. Jadi sosial media itu juga masuk ruang publik. Nah, kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja. Jadi harus dimasukkan konteksnya supaya nanti tidak ada celah untuk tidak terjerat RUU PKS. Sekarang kan masih RUU ya, masih rancangan. Belum jadi undang-undang. Baik. Nah, saya langsung mau bahas aja pelecehan seksual itu apa. Kenapa saya mau bahas pelecehan seksual? Karena menurut saya ini yang kemungkinannya paling sering terjadi nanti di konteks-konteks sekitar kita gitu ya, yang di kampus, entah itu di kelas, entah itu waktu bimbingan dengan dosen atau waktu interaksi antara mahasiswa. Jadi benar-benar harus dijelaskan sejelas-jelasnya supaya kita semua bisa terhindar dari kekerasan seksual. Jadi bukan hanya sebagai korban, tapi juga sebagai pelaku, karena bisa saja secara tidak kita sadari kita sebenarnya sedang melakukan pelecehan seksual. Baik, jadi menurut ini saya ambil dari website Lasa Advocate sih. Pelecehan seksual itu definisinya adalah komentar ya mengenai hal yang berbau seksual tentang tubuh seseorang, ajakan melakukan hubungan seksual, sentuhan fisik, menunjukkan isyarat seksual, lelucon kotor yang berbau seksual, menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain, menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain, berbicara tentang kegiatan seksualnya di depan orang lain, menampilkan gambar, cerita, atau benda seksual dan sebagainya. Ya, intinya adalah tidak ada persetujuan di sini ya. Sudah pasti lah, namanya juga pelecehan seksual. Kalau ada persetujuan ya nggak akan jadi pelecehan seksual. Kita bisa lihat di sini banyak, ada sentuhan fisik, ada lelucon kotor, berarti entah itu verbal atau non-verbal gitu ya, itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Nah, kapan sesuatu jadi masuk ke pelecehan seksual? Sekali lagi, karena ada salah satu pihak yang tidak setuju dengan hal yang telah dilakukan, entah itu lelucon, entah itu sentuhan gitu ya. Jadi kadang kan kita kalau misalnya sama teman yang beda gender gitu ya, cewek sama cowok gitu main pegang aja, terus ada yang merasa oh nggak nyaman nih saya, biasanya kalau misalnya ceweknya berani sih langsung ditegur gitu ya. Kalau misalnya enggak, biasanya dia diam aja, cuman menjauh. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang gampang sekali menyentuh orang lain tanpa consent, tanpa persetujuan ya. Jadi kalau misalnya Anda punya hobi yang menurut saya nggak lazim sih, pegang-pegang gitu, entah itu meluk temennya atau apa. Kalau mereka nggak merasa nyaman dengan itu, ya tolong jangan dilakukan. Dan ini berlaku bukan hanya untuk satu gender tertentu ya, tapi untuk semuanya. Sekali lagi, sentuhan fisik mungkin kalau di Indonesia sih secara kultur begitu ya, atau secara budaya itu jarang sekali dilakukan sih, kecuali dengan anggota keluarga. Jadi menurut saya lebih baik kita lihat dulu aja ini lawan bicara kita apakah mereka nyaman dengan sentuhan fisik.
Caranya yang paling gampang adalah ya tanya lah, boleh nggak saya misalnya merangkul kamu gitu, boleh nggak saya megang tangan kamu, jangan asal aja ya. Kemudian lelucon ini juga yang biasanya paling sering sekali, kadang kita bikin lelucon atau jokes gitu ya, yang mana menurut kita sih lucu-lucu aja, cuman membuat orang lain tidak nyaman, dan itu bisa masuk ke pasal pelecehan seksual. So be careful with what you said ya. Nah, ini saya ada satu video yang mau saya bagikan ke kalian. Kita langsung lihat aja ya. Tapi ini kejadiannya bukan di Indonesia. So I just came home from school. We were talking about how there's a lot of laws protecting minors from sexual abuse or sexual harassment. And then he said, guess what? So nanti korang nak rogol, janganlah rogol yang bawah 18. Korang rogol yang atas 18. Malaysian student Ain was shocked when a teacher made a rape joke in class. And the girls were like quiet. But the boys, they were laughing. Like, it was so funny to joke about raping someone. She raised it with another teacher. But he just says that, you're a girl, so you're emotional and sensitive. This thing is sensitive because it's a rape joke. It's a rape joke. Somebody's trauma. How could I not be sensitive over it? She called out her teacher's behavior on social media, and many responded, supporting her stand against rape culture, even writing songs about it. Make school a safer place for every girl in Malaysia. It also prompted others to share stories of harassment and inappropriate behavior in schools. You want to stop this here. You want to educate. You want to change. But there was also a backlash against her for speaking out. Some said she was making too big a deal of the incident. Responses also included inappropriate comments about her body. It made us sad, but at the same time, it gives us a proof that our culture, our society, we need to rectify this, come out from that kind of way of thinking. Then, a friend forwarded a WhatsApp conversation among her schoolmates, which took the issue one step further. It scared me so much. I cried. Ain and her father took the matter to the police, but their response only generated further controversy when a senior official referred to the issue as what may be a joke by her schoolmate. The boy and his family apologized. Then, on her father's Facebook account, this comment appeared, apparently from the principal of her school. I'm being let down by all these adults, all these educators that obviously should know better than me, should obviously know better than us 17-year-olds. The principal has denied posting the comment and said her account was hacked. Malaysia's Education Ministry says the teacher who made the joke has been transferred elsewhere while the matter is being investigated. But Ain hasn't returned to school, saying she doesn't feel safe there. Despite the difficulty she's faced, her father says he is glad she spoke up. This little girl that I brought up from a baby, wow, she has this brave all this while in her. I cannot express how proud I am. Okay, jadi itu ya. Making a rape joke. That's, rape joke is never funny, to be honest. So please don't do that. Yang mau saya highlight di sini adalah yang membuat rape jokes itu adalah gurunya sendiri. Jadi kalian kalau misalnya ada dosen gitu ya di universitas macam yang aneh-aneh modelnya, bikin rape jokes dan segala macam, don't be afraid to confront them ya. Apalagi kalau misalnya saya yang melakukan hal tersebut, ya amit-amit jangan baik, saya juga nggak mau. Please confront me gitu ya, atau kalau bukan saya ya dosen yang lain. And it doesn't matter what kind of gender they have, could be a female teacher or male teachers, they all have the potential to actually make inappropriate comments. Kok gue jadi bahasa Inggris? Maksudnya gini, entah itu dosennya laki-laki atau perempuan, mereka punya potensi untuk membuat rape jokes gitu. Jadi kalau misalnya ada sampai kejadian di kelas kalian, confront them. Jangan langsung disebar ke sosial media, confront dulu, diklarifikasi dulu ke dosen yang bersangkutan,
kalau misalnya dosennya langsung minta maaf, ya dimaafkan gitu ya. Kalau misalnya dia kekeh nggak minta maaf dan segala macam, ya silakan dibawa ke kaprodinya dulu. Biasanya Pak atau Ibu kaprodi mereka bisa menegur dosen yang bersangkutan. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan oleh teman-teman? Ya, yang pertama harus lapor ke dosennya dulu, atau kalau mau langsung lapor ke kaprodi. Kalau misalnya kaprodi yang melakukan, ya lapornya ke dekan gitu ya. Jadi pokoknya lapor lah ya, jangan diam aja, fight back. Karena kalau misalnya kalian diam aja, biasanya nanti di kesempatan yang selanjutnya kalian akan terus diperlakukan seperti itu. Jadi entah itu dari dosen, entah itu dari kawan, harus di-confront, ya harus dihadapi. Jangan takut, walaupun memang kebanyakan orang yang jadi korban seksual, pelecehan seksual itu biasanya takut, gemeter, dan segala macam. Kalau misalnya kalian jadi witness atau saksi begitu ya, terhadap sebuah pelecehan seksual, you stand by them. Jangan meninggalkan korban, selalu support korban dulu. Masalah nanti dia laporannya benar atau salah, bisa dibuktikan belakangan, yang penting disupport dulu ya. Jangan langsung disalahin korbannya, kasihan. Oke. Nah, saya masuk ke RUU PKS sekarang. PKS itu kepanjangannya penghapusan kekerasan seksual ya. Dan tujuan dari RUU PKS ini saya ambil langsung dari rancangan undang-undangnya. Itu adalah mencegah, menangani, menindak, dan akhirnya mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan seksual. Jadi bukan hanya mencegah, ya biasanya kan kita mencegah tuh, kalau mencegah banyak lah, ada yang nyalain korban lah biasanya, kamu sih nggak pakai baju yang tertutup, kayak yang tadi kita lihat di video yang barusan ya. Itu bukan solusi sebenarnya. Jadi mencegah itu ya edukasi tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual ke semua elemen masyarakat. Dan itu biasanya bisa dengan sex education, yang mana kita nggak punya gitu ya di Indonesia. Sex education itu sangat minim, mungkin masih dianggap tabu. Jadi mungkin nanti di masa depan setiap sekolah wajib ada sex ed-nya gitu ya, sex education. Nah, sex education itu bukan hanya masalah gimana caranya kopulasi atau memakai alat kontrasepsi, bukan. Jadi bisa disesuaikan dengan umurnya. Misalnya kalau masih SD atau TK gitu ya, diajarin mengenali bagian-bagian tubuh misalnya, entah itu penis, entah itu vagina, dan diajari kenapa kok mereka berbeda, fungsinya apa, dan segala macam. Biasanya kan nggak diajarin gitu di sekolah ya. Jadi sekolah menganggap orang tua udah harus bisa ngajarin anaknya masalah sex education. Bahkan nggak semua orang tua ngerti juga sih tentang sex education. So, salah satu cara yang menurut saya sangat penting untuk preventif itu adalah edukasi terlebih penting. Kok bahasa Indonesia gitu sih? Maksudnya yang paling penting itu ya sex education untuk sekolah gitu ya. Semua level, SD, TK, SMP, SMA, tanpa terkecuali. Cuman harus disesuaikan materinya. Kemudian untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban, pasti selalu berpihak kepada korban dulu ya. Entah itu, kan ada banyak yang biasanya, udah spill gitu, ternyata dia spillnya bohong. Gak apa-apa, yang penting kita ngelindungi korban dulu, nanti kalau spillnya bohong, ya kita minta maaf lah sama orang yang di spill gitu ya. Makanya jangan langsung menerima semua informasi. Cuman kalau stand with victims itu tetap harus jadi hal utama yang kita lakukan ya. Kemudian menindak pelaku, itu yang paling penting. Kemudian ada mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual ya, karena semua ekosistem dari poin A, B, C sudah terbentuk. Oke, ini saya ambil dari amnesty.id ya. Jadi ada 4 urgensi pengesahan RUU PKS. Yang pertama adalah kasus kekerasan seksual yang terus meningkat. Jadi dari tahun ke tahun grafiknya selalu meningkat. Kemudian yang kedua, kebanyakan korban adalah anak perempuan. Dan dari korban-korban anak perempuan ini, kebanyakan pelakunya adalah orang-orang terdekat mereka. Entah itu ayah, paman, tetangga, guru. Ya, jadi anak-anak ini mereka memang tidak mengerti tentang bahaya predator-predator seks di sekitar mereka. Dan memang kebanyakan sih pelakunya adalah orang terdekat. Kemudian nomor 3, korban membutuhkan payung hukum yang memberi rasa keadilan. Nah, ini juga penting
Karena biasanya seperti tadi yang kita lihat ya di video, ada yang lapor malah polisi bilang it's just a joke ya, so don't take it seriously. Itu yang berbahaya, hal-hal yang seperti itu. Jadi dengan adanya payung hukum, korban benar-benar bisa benar-benar bisa merasa aman dengan keadaannya. Kemudian korban pasti butuh perlindungan, dan perlindungan ini sangat, ya nggak usah ngomong Indonesia lah ya, di Malaysia nggak ada. Di United States mungkin juga masih belum ada, karena masih banyak juga korban-korban kekerasan seksual. Oke, dari saya cukup segitu aja. Dan yang terakhir adalah, ini ya harus diingat, sexual harassment may happen to anyone regardless of gender. Jadi bukan hanya perempuan, laki-laki pun bisa menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Jadi kalau misalnya Anda laki-laki dan Anda merasa bahwa Anda dilecehkan secara seksual, don't be afraid to seek help. Jadi jangan takut cari bantuan, karena hak Anda juga sama saja sebenarnya. Dan itu juga bagus ya, RUU PKS bagusnya di situ mereka nggak mandang jenis kelamin atau gender. Jadi semuanya dalam satu payung hukum yang sama, semua punya hak dan kewajiban yang sama. Oke, dari saya cukup segitu aja ya. Semoga pemaparan ini bisa berguna untuk kalian di kehidupan kampus, terutama jangan sampai ada cerita saya dengar di Universitas Macung terjadi pelecehan seksual. Entah itu dilakukan oleh siapapun ya, pokoknya sivitas Akademia Macung. Jangan sampai ada kasus-kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Oke, so have a good day everyone. I'll see you guys again later. Bye-bye. Oke, selamat datang. Di video kali ini saya mau coba membahas nih soal anti perundungan. Perundungan atau mungkin bahasa yang lebih terkenalnya bullying gitu ya. Jadi kenapa kita harus belajar ini, bagaimana fenomenanya, bagaimana soal pelaku, korban, bentuk, dan bagaimana cara mencegahnya, kita mulai perlahan. Baiklah, sekarang kita akan bicara dulu soal bullying. Saat kita berbicara bullying, sebenarnya ada sebuah fenomena yang miris gitu ya, miris terjadi, yang sering terjadi, yaitu kasus atau fenomena bunuh diri. Bunuh diri itu bisa terjadi di beberapa kasus efek dari perundungan atau bullying. Sebagai contoh, pada tanggal 18 Januari tahun 2020, seorang siswi SMP ya, itu memilih untuk mengakhiri hidupnya akibat dibully gitu ya. Ini terjadi di Jakarta Timur, seorang siswi SMP. Lalu pertanyaannya, apakah hanya SMP saja? Bagaimana kalau sudah dewasa? Apakah berarti secara mental sudah siap? Tidak juga. Jadi kalau kita lihat, di Surabaya ada residen kedokteran di salah satu universitas Surabaya. Itu diisukan bunuh diri dengan meminum ya larutan yang membuat dia meninggal gitu ya. Ini karena efek bullying, perundungan. Jadi tidak mengenal umur. Mau dia masih muda atau sudah dewasa, berumur, tidak berumur, ini sering terjadi. Karena itu kita berupaya agar ini tidak terjadi. Kalau kita berbicara soal bullying, itu sebenarnya kita sering akan memandang dari intensi dan kepuasan pelaku. Maksudnya seperti apa? Kalau kita ngomong seorang pelaku gitu ya, pelaku bullying, dia itu akan melakukan secara intens. Tidak hanya sehari, bisa sebulan, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa bertahun-tahun. Di mana saat dia melakukan sangat intens, dan kepuasannya itu belum tentu tiap hari sama. Bisa jadi hari pertama dia merasa puas, kemudian esok harinya saya ingin mendapatkan kepuasan yang sama. Bisa jadi hari itu dia puas, besoknya tidak puas, terus dia merasa waduh kurang nih. Karena itu dia akan mengulangi esok harinya. Nah, pelaku ini akan mengulang-ulang demi mendapatkan kepuasan yang dia cari. Dan karena kepuasan itu dianggap menyenangkan oleh dia, sehingga dia akan melakukan pengulangan. Pengulangan membuli terus. Dan korbannya itu akan terus merasa dibully.
Pengulangan dan kepuasan ini membuktikan bahwa yang salah itu adalah pelakunya karena mengalami sebuah kelainan, gitu ya. Kelainan yang membuat dia itu merasa puas, merasa senang saat melakukan aksi perundungan ini. Kalau kita bicara kembali mengenai anti perundungan, selain pelakunya, kita harus bicara korbannya. Korban itu bisa dia merasa, bisa dia sembuh sebelum merasa, gitu ya. Tapi yang perlu ditegaskan bahwa bukan korban yang salah. Korbannya itu tidak salah. Korban di sini sebenarnya sampai dia mengalami macam-macam sampai ada gitu ya, sampai ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya itu karena dia mengalami distorsi atau gradasi gitu ya. Itu salah tulis mestinya distorsi gitu ya. Distorsi jadi mengalami distorsi atau gradasi. Maksudnya seperti ini. Bisa jadi ya saat si A dibully, wah kamu nggak cantik hari pertama. Dia berpikir, ah enggak kok aku cantik gitu ya. Besoknya diulangi lagi. Wah, jelek datang ke kelas ya. Dia mulai berpikir, apa iya aku jelek? Wah enggak. Diulangi lagi minggu depannya. Aku jelek ya. Diulangi lagi. Wah, kenapa saya yang jelek gitu. Dia akhirnya tanya, why me gitu ya. Kenapa harus aku gitu. Kemudian terjadi lagi, kenapa harus aku? Sampai dia akhirnya mengalami gradasi secara moral gitu. Akhirnya mengalami, aduh, harusnya aku nggak ada. Dan akhirnya bisa berujung dengan bunuh diri. Bisa berujung dengan bunuh diri. Bersyukurlah yang akhirnya sehat gitu ya. Tidak mengalami gradasi, bisa terbebas dari bullying, itu bersyukur. Tapi ada yang sampai gradasinya parah, sampai secara mental hancur dan memilih untuk mengakhiri hidup. Ini tindakan yang sangat disesalkan. Kemudian sebenarnya korban itu memerlukan respon sekitar yang baik gitu ya. Dari mana? Contohnya dari keluarga. Keluarga yang memberikan istilahnya pelukan hangat dari rumah gitu ya, bahwa enggak kok itu salah gitu ya, kamu itu kuat gitu ya. Lebih mendorong untuk yang positif. Selain dari keluarga, otomatis dari teman-temannya, dari rekan-rekannya. Jadi bukan pelakunya yang dipuji, tapi korbannya itu yang disemangati. Jadi pelaku-pelakunya itu ya udah diabaikan aja. Kemudian dari guru atau dari dosen atau dari staf gitu ya, itu juga harus memberikan respon yang baik. Bukan malah bilang, wah itu mentalmu nggak kuat, bukan gitu ya. Tapi diberi respon, oh iya, apa yang dilakukan oleh dia. Kita beri penguatan, kita panggil pelakunya agar dia tidak mengulangi. Jadi itu merupakan respon-respon yang diharapkan, memberi dukungan gitu ya. Bukan malah menjatuhkan mental gitu. Wah, itu berarti mentalmu yang kurang kuat, bukan seperti itu. Karena tidak semua orang bisa. Lalu, setelah kita bicara korban, maka kita harus lihat dulu bahwa sekarang itu ternyata bentuk pembulian atau perundungan itu sudah bermacam-macam. Jika dulu hanya masalah verbal dan fisik, sekarang itu sudah ada masalah sosial dan dunia maya. Kita masuk perlahan dulu ke yang verbal. Verbal itu bisa bentak, maki, menghina, mempermalukan gitu ya. Mempermalukan dengan kata-kata yang membuat dia malu, membentak di depan umum gitu misalnya, menghina dengan kata-kata yang tidak pantas atau membuat seseorang itu terluka, itu merupakan bentuk perundungan secara verbal. Kemudian setelah verbal kita masuk ke yang fisik itu bisa menampar gitu ya. Nggak tahu apa-apa ditampar terus, tampar terus gitu ya, meninju, menjambak. Nah itu termasuk bullying secara fisik. Dan juga sekarang sudah mulai muncul bullying secara sosial, yaitu mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan. Membeda-bedakan dengan alasan tertentu, misal, oh ya dirimu dari agama A, agama B, jadi nggak mau dijadikan teman gitu ya. Mendiamkan, jadi misal seorang yang bukan dari golongan tertentu didiamkan, tidak mau didengar pendapatnya, tidak mau dilihat aksinya gitu ya, mengucilkan. Itu perundungan yang sekarang sering terjadi. Dan juga yang terakhir, sekarang sudah mulai masuk ke dunia maya. Jadi mengolok-ngolok di dunia sosial gitu ya, di media sosial, di Instagramnya, di
Twitternya atau di mana gitu. Dan juga sekarang ada juga memberikan pesan teror gitu ya. Memberikan pesan secara terus-menerus yang tidak menyenangkan gitu ya, meneror. Itu juga bullying gitu ya. Dan juga menyebarkan hoax gitu ya, menyebarkan hoax misalnya, si A itu loh ternyata gini 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 gini. Gitu. Disebarkan ini termasuk bullying yang meresahkan dan juga mengucilkan di grup daring. Jadi misal ada kelompok A, terus ada kelompok yang nggak ada si A-nya. Gitu. Ini kan mengucilkan, itu bullying juga. Itu merupakan aksi yang tidak terpuji. Lalu, dari bentuk perundungan ini apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Kita harus mencegah gitu ya. Mencegah dengan cara ya kalau itu terjadi sebisa mungkin menyingkir gitu ya. Menyingkir dari lingkungan itu. Itu sudah lingkungan yang tidak sehat. Menyingkir aja, cari lingkungan yang lebih baik. Banyak lingkungan yang lebih baik gitu ya. Kemudian jika tidak bisa laporkan. Laporkan ke yang yang bisa melindungi kamu. Jadi laporkan ke orang tuamu, ke guru atau dosenmu, ke staf terdekat gitu ya. Laporkan. Terus kalau terjadi di media sosial gimana? Blok. Blok dari akun tersebut. Nggak usah mikirin bagaimana selanjutnya. Pokoknya blok aja. Misal dia melakukan hal-hal yang tidak disenangi. Kemudian, misal dirimu melaporkan, simpan barang buktinya. Barang buktinya simpan, tapi ingat ya, jangan dendam dan jangan membalas. Jangan menjadi orang yang sakit juga. Ingat, yang sakit pelakunya, bukan korbannya. Simpan untuk melaporkan agar dia menjadi lebih baik, bukan agar dia atau agar kita bisa membalas dia. Kita buat agar dia mendapatkan pembelajaran yang tepat agar menjadi orang yang normal. Ingat, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2018 sudah menggencarkan aksi stop perundungan. Kita bersama-sama mencegah bullying karena kita semua sama. Cukup sekian ya video ini, semoga bisa menginspirasi kita untuk mencegah dan anti perundungan. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, selamat malam Ibu Sita. Selamat malam Bu Yo. Oke, kita hari ini malam-malam ya bikin rekamannya. Betul. Oke, ya teman-teman, jadi kami menyikapi dari materi yang harus disampaikan hari ini terkait dengan KPKI. Jadi kita akan berbicara tentang apa nih Bu Sita? Hari ini kita akan bicara mengenai anti korupsi dan intoleransi. Oke, jadi kita akan bicara soal dua itu ya. Nah, mungkin kita perlu ingat-ingat dulu tentang korupsi. Jadi kalau menurut Bu Sita nih, korupsi itu apa sih Bu Sita? Kalau menurut saya korupsi itu adalah perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Wow, memperkaya diri sendiri atau orang lain gitu ya. Iya sih, benar banget. Jadi apa yang sama seperti yang sudah disampaikan Bu Sita, sebelum kita berbicara soal anti korupsi, kita perlu tahu dulu sebenarnya korupsi itu apa. Nah, memang kalau menurut KBBI itu jadi Bu Sita, korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi ya sama seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Sita tadi, bahkan kalau kata korup sendiri itu artinya buruk atau busuk. Jadi kalau saya bisa artikan nih ya, jadi ya korupsi merupakan tindakan buruk dalam bentuk entah mencuri, mengambil, bahkan memberi apa yang bukan atau tidak seharusnya gitu sih Bu Sita. Nah, kalau misalnya nih Bu Sita, kita di kampus ini pernah nggak sih kita nemui korupsi ini? Ada juga sih Bu Yo kalau menurut saya, terutama korupsi waktu Bu Yo. Oh gitu, korupsi waktu. Oke, iya sih benar, korupsi waktu ya yang sering itu dilakukan mahasiswa atau dosen ya kira-kira Bu Sita? Semuanya kayaknya. Semuanya yang benar, waktunya belum selesai tapi kita harus selesai. Tapi kan kalau dosen kan pasti ngasih tugas ya gitu. Iya. Kalau waktunya datang tepat waktu tapi terlambat gitu sih ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu artinya nih Bu Sita, baru kita bisa berbicara soal jenis korupsinya. Jadi ternyata ada banyak. Ada yang kerugian, ada yang suap menyuap, ada yang penggelapan, ada yang pemerasan, ada yang kecurangan, pengadaan ataupun
Nah, yang terakhir ini yang biasanya sering dilakukan oleh mahasiswa. Nah, contohnya nih Bu Sita, misalnya ujian skripsi. Ternyata yang dibawa apa nih biasanya Bu Sita? Oh, makanan. Makanan. Jadi biasanya nih kalau misalnya gratifikasi yang masuk ya itu makanan atau hadiah mungkin gitu. Tapi kalau terkadang itu memang sedikit riskan gitu ya, karena ada yang misalnya niatnya memang ngasih, tapi ada juga yang niatnya nyogok gitu. Nah, sama seperti contoh-contoh yang sudah tampak di Salindia saya, ada yang kerugiannya itu keuangan negara, jadi biasanya soal waktunya bayar pajak tapi nggak bayar pajak. Terus kalau soal suap menyuap itu pemberian atau penerimaan uang atau hadiah, jadi misalnya supaya KTP-nya lebih cepat ya gitu, atau penggelapan, jadi jabatannya itu malah disalahgunakan. Kalau misalnya pemerasan ya itu pemaksaan kepada seseorang untuk memberi, jadi misalnya untuk mengurus surat X harus membayar seperti ini ya, harus membayar 50.000 padahal aturannya tertulis gratis gitu. Atau mungkin kecurangan. Nah, kecurangan ya ini dalam pemberian barang atau pengadaan barang dan jasa. Jadi misalnya pengadaannya itu untuk 20 orang, tapi dibuatnya untuk 50 orang. Nah, itu jenis-jenis korupsinya dan contohnya. Nah, kalau kita nih Bu Sita, kalau kita sudah berbicara soal jenisnya, baru kita akan tahu tentang dampaknya. Nah, sebelum saya lanjutkan nih, kira-kira menurut Bu Sita ini dampaknya apa aja ya? Dampaknya ya kerugian orang lain. Wah, suaranya pelan sekali nih Bu Sita. Tunggu sebentar. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi dampaknya ini menurut saya lebih merugikan orang lain ya Bu ya. Terus ada lagi nggak Bu Sita? Situ aja sih Bu ya sepertinya. Mungkin ada tambahan lain Bu ya. Ya benar sih, jadi situasi. Ternyata, nah dampak itu bisa dilihat dari banyak segi nih Bu Sita. Ada mulai dari ekonomi, ada juga dari sosial dan kemiskinan, atau mungkin dari birokrasi pemerintah, ada juga dari politik dan demokrasi, ataupun penegakan hukum, lalu pertahanan dan keamanan, kerusakan lingkungan, dan juga ketahanan budaya dan religiusitas. Jadi misalnya ada juga yang terkait dengan pertahanan, akhirnya masyarakat entah nggak percaya pada para pemangku pemerintah, atau mungkin soal kemiskinan, akhirnya yang seharusnya untuk rakyat segini ternyata cuma untuk rakyat segini gitu. Nah, akhirnya itu yang menimbulkan banyak dampak dari tindakan yang mungkin hanya dilakukan oleh satu orang saja gitu. Jadi misalnya kalau saya ambil 10.000 dengan 1 juta, misalnya ternyata dampaknya itu tetap sama berimbas pada masing-masing pihak ini. Jadi nggak hanya soal ekonomi nih Bu Sita. Mungkin kita selama ini cuma mikirnya ekonomi kali ya gitu ya Bu Sita ya. Iya. Nah, ternyata itu enggak, teman-teman. Jadi ternyata itu banyak sekali gitu. Nah, bahkan kalau misalnya sebenarnya kerugian negara akibat korupsi itu banyak sekali. Jadi sama seperti yang tampak di Salindia itu ada yang melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, ada yang meningkatkan kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya korupsi itu intinya sangat merugikan. Betul ya Bu Sita ya? Setuju ya? Betul sekali, setuju. Setuju, saya juga setuju nih. Nah, oleh sebab itulah diperlukan gerakan anti korupsi. Jadi sebenarnya harapannya dari kita sebagai generasi milenial, generasi Z juga gitu ya, kita harus punya gerakan anti korupsi. Nah, itu bagaimana caranya? Kita harus punya nilai dan prinsip. Jadi nggak hanya Macung aja yang punya nilai nih Bu Sita. Ternyata korupsi juga, anti korupsi juga punya nilai gitu ya. Yang pertama kejujuran, yang kedua kepedulian, lalu ada kemandirian, ada kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, nilai-nilai inilah yang harus kita tekankan. Kemudian prinsipnya apa? Yaitu ada akuntabilitas, transparan, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Jadi entah dari kita sendiri atau baik pemerintah atau mungkin oknum-oknum tertentu atau mungkin kalian nantinya akan menjadi pemimpin, kalian diharapkan
punya hal ini, punya nilai dan prinsip yang pada dasarnya intinya adalah soal integritas. Gitu. Yang namanya integritas itu ya kita harus tetap benar dimanapun kita berada, entah siapapun, dengan siapapun kita berada, nah tetap harus punya integritas gitu. Nah, saya mengutip nih, ini adalah terakhir nih Bu Sita, cepat ya, terakhir. Jadi ini terakhir adalah saya mengutip dari kutipan Najwa Shihab bahwa korupsi itu mirip bola salju, sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan kita anti korupsi. Nah, saya Yohana, anti korupsi. Nah, gitu. Gitu Bu Sita ceritanya. Ya, sekali Bu Yo. Jadi itu sih Bu Sita. Jadi kalau soal anti korupsi mungkin itu ya Bu Sita yang hal-hal yang perlu kita ingat. Jadi kalau misalnya kita temui di kampus sih soal waktu atau mungkin soal gratifikasi, yang perlu kita ingat adalah tujuannya kita untuk apa dan apakah itu termasuk gratifikasi ataupun itu termasuk korupsi atau tidak. Nah, seperti itu Bu Sita. Oke, Bu Yo. Gitu deh. Oke, terima kasih banyak Bu Yo. Iya, sama-sama Bu Sita. Bu Sita mau tanya-tanya nggak ini? Kalau korupsi sama pencuri sama nggak ya Bu kira-kira? Orang yang kalau korupsi sama pencuri saya sama sih- nggak? Kalau menurut saya sih sama ya. Sama ya? Kenapa? Hmm. Kalau mencuri kan jelas gitu ya, maksudnya tindakannya jelas. Nah, kalau korupsi itu tindakannya adalah seperti kecil-kecil tapi menakutkan. Maksudnya alon-alon asal kelakon gitu loh. Ini apa ya? Korupsi itu kan mungkin ngambil waktu, tetapi itu tidak tampak gitu kan. Padahal itu merugikan orang lain. Nah, contohnya saja misalnya dia kuliah jam 7, ternyata dia datangnya jam 7.50 gitu kan. Otomatis yang rugi kan tidak hanya dirinya sendiri yang kehilangan waktu, tapi juga dia mengganggu misalnya konsentrasi dosennya, atau mengganggu teman-teman yang lain, gitu ya Bu Sita ya? Bener nggak sih jawabannya? Betul, iya betul Bu Yo. Kalau menurut saya sih gitu, jadi memang bukan hampir ya, memang sama, karena itu tadi kembali ke definisinya korupsi kan, korupsi adalah sikap yang busuk gitu, bahkan dikatakan sebagai sesuatu hal yang busuk. Namanya busuk kan pasti bau ya, Iya. itu pasti mengganggu orang lain di sekitarnya gitu, mengganggu aroma tubuh yang harum-harum itu akhirnya hilang. Nah, sama seperti korupsi. Jadi korupsi itu pasti lama-lama akan menghancurkan setiap tadi, dari dampak masif ternyata ada banyak segi gitu, baik dari segi ekonomi dan seterusnya. Gitu Bu Sita. Oke Bu, tapi sepertinya ini tidak sedikit orang-orang di luar sana yang masih belum mengetahui apa saja perbuatan yang tergolong dalam korupsi ya Bu ya. Jadi mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka ini sebenarnya korupsi gitu ya. Iya benar-benar, saya setuju dengan pernyataan Bu Sita, karena kan kalau kita lihat tadi kan ternyata ada 7 contoh kan ya, 7 contoh dari tindakan korupsi, dan itu kebanyakan masyarakat tidak memahami, maksudnya tidak tahu bahwa itu tindakan korupsi, sehingga kadang mereka hanya melihat oh korupsi itu ternyata dilakukan oleh DPR atau orang-orang yang mengambil uang banyak gitu, padahal enggak. Kalau misalnya kita menyuap atau kita membuat SIM gitu ya, membuat SIM tapi pakai apa namanya itu Bu Sita? Calo. Pakai calo. Nah, itu juga sebenarnya tergolong dalam hal korupsi, karena itu tadi kalau definisinya kan mengambil sesuatu hak atau memberi yang tidak seharusnya gitu. Penyelewengannya seperti itu gitu Bu Sita. Oke Bu Yo, menarik sekali Bu Yo. Iya ya, itu materinya memang sangat pedas-pedas, renyah gitu ya. Nah, kalau kita lihat berita-berita terbaru kan tentang ada Bupati Nganjuk yang melakukan korupsi, lalu ada juga bahkan yang beberapa jam diunggah itu tentang peretasan. Jadi orang-orang yang bekerja di KPK anti korupsi ternyata mereka gawainya atau HP-nya itu malah diretas oleh orang-orang oknum-oknum tertentu. Nah, mungkin itu bertujuan untuk menghilangkan KPK, padahal sebenarnya KPK itu penting gitu. Kita tidak bisa membiarkan itu sih Bu Sita. rajalela ya Bu Yo.
Karena nanti kebiasaan nanti ya, kalau nggak dibinasakan ini. Benar. Jadi benar-benar. Benar, jadi harus dihapuskan gitu ya. Say Harus no to dihapuskan ini korupsi. para koruptor. Jadi jangan sampai mungkin sama seperti apa yang dikatakan Najwa Shihab gitu ya. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kita tidak perlu melihat orang lain, tapi mulai memantapkan hati kita untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Jadi sama-sama tekadkan untuk anti korupsi gitu. Oke, mantap Bu. Jadi ini korupsi nggak hanya uang aja Bu ya, bisa waktu ya. Nah, Bisa waktu, bisa jasa, bahkan ada juga jasa atau barang gitu. Oke. Oke, Bu Yo, terima kasih paparannya. Sama-sama Bu Zita. Nah, itu ya teman-teman. Jadi mungkin itu materi yang tentang anti korupsi yang saya sampaikan. Nah, kalau sekarang sih mungkin kita akan berbicara soal intoleran ya Bu Zita ya. Karena ini juga sama-sama berdekatan gitu ya Bu Zita. Oke deh, dilanjutkan Bu Zita deh. Baik. Bentar ya. Ini saya tutup aja ya. Baik, melanjutkan dari paparan Bu Yohana, sekarang saya akan menjelaskan mengenai intoleransi. Jadi, kata intoleransi berasal dari prefix in, berarti tidak atau bukan. Sedangkan kata dasarnya adalah toleransi, artinya adalah sikap yang toleran. Jadi, toleransi ini adalah suatu sifat atau sikap yang toleran. Nah, toleran sendiri memiliki makna sifat menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Gitu, Bu Yo. Berarti setiap warga negara itu seharusnya punya rasa toleransi gitu ya. Tetapi ada beberapa oknum yang malah punya intoleran gitu ya. Iya, betul. Karena kenapa sih kok ini intoleransi ini kok sepertinya merajalela di Indonesia ini? Kan kita tahu bangsa Indonesia ini memiliki keberagaman ras dan suku. Nah, ketika masyarakat atau kelompok tidak ingin hidup dengan berbeda, dengan yang berbeda dengan dirinya, yaitu dari sisi kepercayaan, suku, dan ras, maka ini akan menjadi habitat yang enak ya untuk intoleransi. Selain itu, malahan ya. Iya, jadi menjadi apa ya, habitat yang enak gitu. Lalu, kalau misalnya tadi Bu Sita berbicara intoleran itu seperti itu, berarti ada rasa seperti egois gitu ya? Jadi dia merasa bahwa dirinya ini paling benar. Jadi apa yang dia percaya ini paling benar daripada yang punya orang lain. Jadi ada sikap apa ya, radikal atau diskriminatif terhadap sesama. Wah, itu bahaya itu ya. Bahaya banget. Betul, Bu Yo. Oke. Selain itu juga bisa dari kesenjangan ekonomi, Bu Yo. Jadi ini juga merupakan faktor utama intoleransi. Karena kan mereka mungkin ada kecemburuan sosial yang mungkin timbul di masyarakat karena mereka tidak mendapatkan penghasilan atau keadilan dari ekonomi. Gitu, Bu. Nah, mungkin ini juga bisa itu ya, bisa juga ini sebagai akibat juga adanya korupsi. Karena misalnya seharusnya punya dapat bantuan seperti ini, tapi dia nggak dapat. Nah, akhirnya dia malah mudah dirasuki oleh roh-roh gitu ya. Roh-roh jahat gitu ya. Oke, mudah dirasuki oleh yang enggak gitu ya. Iya, betul, Bu Yo. Oke. Ataupun juga ini media sosial juga bisa menjadi penyebab perkembangan media sosial. Karena kan sangat cepat ya perkembangan media sosial ini ya. Jadi paham-paham intoleran ini mudah disebarkan melalui media sosial.
Jadi kalau orang dulu mengajarkan paham-paham radikal ini dengan cara bertemu atau diskusi, nah sekarang dengan media sosial ya langsung aja pakai WA atau mungkin dengan lihat di YouTube atau Instagram kan orang-orang bisa terpengaruh gitu ya. Bagaimana orang itu bisa intoleran, bagaimana bisa menjadi seorang teroris? Ya belajar dari media sosial gitu. Iya sih, oleh sebab itu kan sama seperti yang materi yang sebelumnya ya. Jadi sebenarnya warganet itu penting tahu tentang literasi gitu ya, supaya nggak mudah kena hoax gitu ya. Tuh, cek dan dicek lagi ya Bu Yo. Harus dicek, recheck. Oke. Dan Lalu kita tahu kalau misalnya sekarang ini Bu Sita, lalu bagaimana kondisi ataupun mungkin akibat dari adanya intoleransi itu? Kita tahu bahwa akhir-akhir ini ya banyak sekali kasus-kasus intoleransi sampai ke pembunuhan. Ya, karena sifat fanatisme seseorang terhadap sebuah agama. Karena kan dulu itu orang berhenti membunuh karena agama. Tapi sekarang orang saling membunuh karena agama. Jadi tidak heran apabila intoleransi ini menjadi cikal bakal radikalisme dan puncaknya adalah terorisme. Gitu Bu Yo. Wow, ngeri ya. Jadi itu seperti kebalikan gitu ya, dari yang dulu sekarang semakin modern malah itu terbalik gitu ya. Iya, betul. Wow, ngeri Karena sekali. efek medsos juga ya. Gitu. Iya sih. Oke, jadi akibatnya itu sangat tampak gitu ya untuk orang-orang sekitar, sangat merugikan lah gitu ya. Betul. Jadi tidak hanya pembunuhan saja, jadi banyak sekali penyerangan ke rumah-rumah ibadah ataupun ke para pemuka agama. Gitu. Jadi ini merupakan akar dari sifat semena-mena ini ya, intoleransi. Oleh sebab itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat kasus sekarang nih yang sedang ramai nih tentang Palestina gitu ya Bu Sita ya. Nah itu kan kalau misalnya orang nggak tahu sejarahnya, mereka akan menyalahkan agama, betul nggak sih? Gitu ya. Padahal kan kalau kita lihat sejarahnya kan bukan itu yang menjadi permasalahan mereka gitu kan. Tapi karena politik-politik terkait dengan daerah, tentang wilayah gitu kan. Tapi ketika orang tidak tahu atau mungkin pemahamannya kurang, itu bisa jadi bahan gitu untuk menciptakan pribadi-pribadi atau orang-orang yang akhirnya intoleran. Benar nggak sih Bu Sita? Gitu Iya, ya? betul. Iya. Oleh karena itu kita juga harus belajar ya dari negara lain ya. Jangan sampai kita menjadi seperti itu nantinya. Iya sih, benar-benar. Karena kan intoleransi. Gimana? Kenapa? Solusinya? Jadi kerukunan antar umat beragama dengan cara saling mengenal satu sama lain, saling menghormati, langkah pertama dalam membangun toleransi. Jadi kita tidak boleh memihak kepada orang lain, dan juga kita peduli terhadap lingkungan sekitar, lalu tidak mementingkan suku kita atau sikap kita menganggap bahwa kita adalah yang terbaik atau agama kita, budaya kita yang terbaik. Itu tidak boleh Bu Yo. Itu berarti intinya kita harus rukun gitu ya, menciptakan rasa damai, rasa saling menghargai, saling sayang, saling memiliki ya, agama, saling memiliki dengan orang lain. Iya sih benar. Nggak terjadi hal-hal yang memang merugikan itu tadi ya. Baiknya ya pendidikan mengenai toleransi ini ditanamkan sejak usia dini. Iya sih itu. Ya. Jadi supaya dari sejak dini pun itu nggak anak-anak nggak mudah istilahnya diberi pemahaman-pemahaman yang fanatik gitu ya. Betul. Jadi sejak dini lebih bagus. Benar, jadi memang kita harus mencintai agama kita, tetapi bukan berarti kita menyalahkan agama orang lain gitu ya. Betul. Jadi apa ya? Semakin meningkatnya kegiatan keagamaan juga tidak menjamin sikap seseorang untuk lebih toleran. Ternyata gitu ya faktanya ya. Ya. Iya sih, ini jadi
jadi ingat materi semester 1 nih Bu Sita. Mungkin teman-teman tentang agama gitu ya. Terkait dengan agama kan, agama dan budaya, agama dan sosial, agama dan politik itu semuanya sudah dibahas. Dan mungkin teman-teman jadi ingat lagi gitu ya, bahwa ketika kita beragama itu adalah persoalan yang privat dan itu tidak bisa menjadi publik. Kita tidak bisa mencampur adukan antara agama kita dengan agama orang lain gitu ya. Kalau kita Kristen ya kita harus jadi Kristen yang baik. Ketika kita Islam, kita harus Islam yang baik. Ketika kita Buddha, ya kita harus menjadi Buddha yang baik. Seperti itu ya, Bu Sita ya? Setuju, Bu Yo. Oke. Jadi itu tentang intoleran gitu ya? Iya. Lalu gimana lagi nih, Bu Sita? Berarti kesimpulannya ya, kalau saya boleh mengambil kesimpulan, kalau soal anti korupsi tadi, ternyata kita penting adanya atau kita penting sekali memiliki karakter yang berintegritas, benar ya. Sedangkan untuk menghindari intoleran atau mungkin kita dicampur atau dibubui gitu ya, diberi bumbu orang-orang yang mungkin intoleran, kita harus punya sifat atau sikap yang damai dan mencintai orang lain, memiliki gitu ya. Iya. Dan yang terpenting mungkin kita nggak boleh egois gitu ya. Bener ya? Iya. Karena egois itu tadi sama seperti yang disampaikan Bu Sita, menimbulkan rasa intoleran. Seperti itu. Oke, Bu Sita. Mungkin ada lagi nih Bu Sita. Cuma itu aja Bu Yo yang saya sampaikan. Oke. Jadi itu mungkin ya, itu materi dari Bu Sita, sedikit materi dari saya dan dari Bu Sita. Jadi harapannya sih teman-teman dari KPKI ini, jadi mulai dari apa tadi itu, mulai dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Unuh, Pak Rocky, lalu Bu Sita dan saya, jadi tentang KPKI, tentang korupsi, perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sih harapannya supaya kita terhindar dari itu ya. Jadi harapannya ini menjadi pendidikan yang mendasar buat teman-teman semuanya supaya kita sebagai generasi milenial, kita sebagai warganet, atau kita sebagai orang-orang yang sedang belajar sekarang, kita terus belajar dan memahami bahwa hal-hal itu sebaiknya kita hindari dan kita harus menjadi generasi yang anti korupsi, anti perundungan, anti kekerasan seksual, dan anti intoleransi. Cinta damai, gitu ya Bu Sita ya? Iya, mantap Bu Yo. Benar-benar kita cinta damai. Jadi mungkin itu sih teman-teman materi dari kami, dan sekali lagi ingatlah bahwa kita sebagai warga sosial, sebagai warga negara yang baik di Indonesia, kita harus punya rasa integritas dan kita harus mau dan bersikap toleransi terhadap entah agama apapun, kepercayaan apapun, atau mungkin pekerjaan apapun gitu ya Bu Sita ya? Atau mungkin gelar apapun seseorang, kita harus tetap toleransi gitu. Itu sih pesannya. Mungkin ada pesan nih dari Bu Sita? Kalau saya, ya kita harus menumbuhkan sikap-sikap yang toleran ya, yang menghargai orang lain, menghargai pandangan orang lain, kepercayaan orang lain, gitu ya. Jadi jangan hanya karena mereka berbeda, lalu kita ada sikap yang diskriminatif terhadap sesama. Itu aja sih. Iya sih, itu ya Bu Sita, berarti kita menghargai pendapat. Nah, jadi balik lagi nih, ketika menghargai pendapat, kita nggak melihat siapa yang berbicara benar ya, Iya, tapi benar. kita melihat isinya itu apa, baru jadi kita menghargai seseorang bukan karena dia siapa, tetapi dia berkata apa. Jadi entah kita bicara dengan orang yang tidak bekerja, entah kita berbicara dengan orang yang sudah tua atau masih anak-anak, kita harus tetap menghargai, benar ya? Betul. Oke deh. Pokoknya ingat integritas dan ingat toleransi teman-teman, supaya kita menjadi orang-orang yang memang berakhlak, bermartabat, dan bersahabat untuk semua orang. Oke, gitu aja mungkin dari kami ya Bu Sita ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih semua.